Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Denny Ahmad Azhar. Di video kali ini kita akan bahas satu kisah nyata yang luar biasa tentang seorang bule yang menemukan kedamaian hidup di tempat yang gak pernah ia sangka sebelumnya. Tapi jangan buru-buru percaya dulu, karena kisah ini penuh kejutan yang gak kamu duga. Yuk, komen di bawah kalau kamu pernah melihat orang asing yang tertarik sama budaya kita. Dan pastikan kamu nonton sampai akhir ya, karena ada satu kalimat pamungkas yang bisa bikin kamu mikir ulang tentang hidup. Namanya James, usia 32 tahun, asal London, Inggris. Dari luar, hidupnya kelihatan sempurna, kerja di perusahaan teknologi ternama. Gajinya tinggi, mobil mewah, dan hobinya traveling ke berbagai negara. Teman-temannya bilang dia beruntung, hidup bebas, tanpa beban. Tapi setiap malam, saat lampu kamar sudah padam dan suara dunia mulai hilang, James merasa hampa. Katanya, gue kayak hidup, tapi nggak benar-benar hidup. Ada kekosongan yang nggak bisa dia jelasin. Bukan soal uang, bukan soal pasangan, tapi lebih ke dalam. Ada ruang yang sepi di hatinya, dan dia nggak tahu harus ngisi pakai apa. Tahun 2025, James iseng ikut program volunteer ke Indonesia. Dia nggak pilih hotel, tapi tinggal di rumah warga lokal di Yogyakarta. Nama tuan rumahnya Pak Slamet, orang sederhana yang ramah banget. Hari pertama di sana, James udah ngerasa aneh. Bukan aneh yang negatif, tapi kayak ada hawa adem. Suasana rumah itu tenang banget. Gak ada keributan, gak ada drama. Tapi yang paling bikin dia mikir, kenapa orang-orang di sini yang hidupnya jauh lebih sederhana dari dia bisa kelihatan lebih bahagia. Saat itulah, tanpa sadar, hati James mulai terusik dan dari situlah semuanya mulai berubah. Hari pertama di Jogja, James terbangun lebih pagi dari biasanya. Ia mengucek mata, bingung saat mendengar suara yang tidak pernah ia dengar. Di London, suara azan subuh dari masjid kecil tak jauh dari rumah. Tapi anehnya, bukan merasa terganggu, dia justru merasa tenang. Ada semacam getaran halus di dada yang sulit dia jelaskan. Suara itu terasa lembut, bukan seperti panggilan, tapi lebih seperti bisikan yang menyentuh bagian dalam dirinya. I do that. Diam di tempat tidur, mendengarkan sampai suara itu selesai. Hari-hari berikutnya, James memperhatikan rutinitas tuan rumahnya, Pak Slamet. Setiap pagi salat, lalu menyapu halaman, duduk bersama istrinya sambil minum teh, dan ngobrol pelan dengan enokenannya. Tak ada ponsel canggih, tak ada TV besar, tapi suasana rumah itu hangat sekali. Satu sore, James gak tahan buat bertanya, "Pak, kenapa Bapak kelihatan tenang terus sih? Padahal hidup Bapak jauh dari mewah." Pak Slamet cuma tersenyum. Matanya jernih. "Karena saya punya tujuan hidup dan Tuhan yang saya percaya." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi di kepala James, itu seperti pintu yang tiba-tiba terbuka ke dunia yang belum pernah ia masuki. Malam itu, suasana rumah Pak Slamet hangat seperti biasa. James duduk di ruang tengah bersama seluruh keluarga, nonton acara TV lokal, sambil nyemil pisang goreng hangat. Candaan kecil sesekali terdengar, tawa anak-anak, dan aroma teh manis melengkapi momen sederhana, tapi penuh keakraban itu. James merasa nyaman, seperti jadi bagian dari keluarga. Di tengah keheningan yang menyenangkan itu, tiba-tiba si bungsu anak Pak Slamet yang baru berusia 6 tahun berkata dengan polosnya, "Om James, Om percaya Tuhan gak?" Suara itu kecil, tapi seperti menggema di kepala James. Ia terdiam, nafasnya tertahan. Dia menatap mata anak itu, lalu menandak. Dalam hatinya, ia tahu, dia gak pernah benar-benar memikirkan itu. Hidupnya terlalu sibuk mengejar kesuksesan, pencapaian, tapi soal Tuhan, dia bahkan gak yakin pernah berhenti sejenak untuk bertanya. Sejak malam itu, ada yang berubah. Esok paginya, James mulai iseng mencari artikel tentang Islam. Bukan karena disuruh siapa-siapa, tapi rasa ingin tahunya tumbuh. Ia bertanya ke Pak Slamet tentang salat, tentang puasa, bahkan tentang kenapa umat Islam menyebut Tuhan dengan Allah. Anehnya, setiap jawaban yang ia terima justru membuat hatinya lebih seperti potongan puzzle yang selama ini hilang. Mulai satu persatu ditemukan, James gak langsung mengambil keputusan besar itu. Ia sadar, ini bukan hal kecil yang bisa diputuskan hanya karena suasana hati atau momen emosional.
Setelah kembali ke London, hidupnya memang kembali ke rutinitas semula kantor. Rapat, jalan-jalan, nongkrong bareng teman, tapi ada satu hal yang tetap dia bawa pulang dari Jogja. Rasa penasaran yang semakin dalam. Setiap malam, dia membuka YouTube, nonton ceramah-ceramah dari mualaf lainnya, ikut forum diskusi online, bahkan diam-diam mengikuti kajian virtual dari komunitas muslim di Inggris. Dia mulai mengenali Islam bukan dari rumor, tapi dari sumber yang benar. Dan makin hari makin banyak pertanyaan dalam dirinya, yang akhirnya menemukan jawaban. Bulan demi bulan berlalu, sampai akhirnya datang Ramadan ke 2025, James memutuskan untuk ikut puasa, walau belum jadi muslim. Katanya, dia cuma ingin mencoba, ingin merasakan. Tapi justru di bulan itulah, dia merasa hatinya betul-betul penuh. Bukan penuh beban, tapi penuh makna. Dan di sebuah masjid kecil di pinggiran London, dengan suara yang sedikit bergetar tapi mantap, James mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu, ia tersenyum lebar dan berkata, "Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya merasa hidup beneran. Saya bukan cuma eksis, tapi punya arah, punya makna." Rahasia yang James temukan